Mereka kaget. Mbak Darsi ini sedang kelojotan. Lurah, aku titip Wawan. Mbak Darsi meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat gitu. Itulah doa saya gitu. Mohon maaf ya, dari kemarin saya ini udah maksain untuk tayang, akan tetapi memang kondisi kesehatan belum begitu fit. Akhirnya drop lagi gitu kan ya. Sakit lagi. Nah ini udah mulai enakan. Mudah-mudahan tidak drop lagi gitu. Mohon doanya ya. Amin. Dari kemarin bener-bener wah, sebelum lebaran gitu kan ya. Terus bener-bener banyak aktivitas. Sekalian saya mau menjawab banyak pertanyaan. Mas, bukti untuk sumbangan itu mana sih Mas gitu kan ya. Banyak yang tanya seperti itu. Ada yang menanyakan hal seperti itu. Nah, buat kalian ya kan yang pengen tahu kalau kalian ini nggak nyekip iklan, terus hasil sebagian ini disumbangkan, kalian pengen tahu videonya, kalian bisa langsung nonton yang episode tayangan yang ini nih. Nah, disitulah kalian bisa nonton gitu. Nah, saya berharap mudah-mudahan 3 bulan sekali kita bisa menyumbang gitu buat saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu. Ya kayak anak yatim piatu kita khususkan gitu. Oke, pastikan semuanya udah absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah dekat gitu. Oh iya, ada lagi nih. Ada yang baru masuk, Mas ngapain sih itu banyakan kepalan tangan, boom, gak jelas apa segala macam. Nah, itulah karakter saya. Masa iya mau diilangin? Dulu pernah saya ilangin segala macam jadi jelek. Masa iya mau diganti bim gitu kan? Jelek ya kan? Jadi nanti ada seorang makhluk halus kayak gini langsung nyerang terus bim. Masa iya bim? Coba Mas April kasih ganti klakson, enak nggak ya ini ya? Ganti klakson mobil, coba enak nggak ini? Nah, masa kayak gitu? Mana ada horor-horornya gitu kan? Pasnya kan yang kayak gini nih kan? Nah, gitu kan? Enaknya kayak gitu. Itu udah karakter saya. Jadi kalau misalnya terganggu atau apa, saya mohon maaf gitu. Saya nggak mungkin menghilangkan ciri khas saya gitu. Jadi ketika ada boom berarti kalian kenal dengan Rian Agus Widodo gitu. Di cerita kali ini, kiriman dari subscriber ini menceritakan ada seorang anak ya kan, dia ini merasa aneh. Merasa anehnya kenapa? Sejak kecil selalu dimandikan bunga 7 rupa di setiap weton lahirnya. Sampai dia beranjak remaja, dia ini kebingungan. Maksudnya apa ini? Kok aku setiap hari weton aku harus mandi seperti ini? Dan ketika anak tersebut ya kan mempertanyakan kepada neneknya yang hidup bersama, yang tinggal bersama, sang nenek hanya bilang, ini untuk keselamatan. Udah, itu aja. Kan aneh. Kok jawabannya itu gitu? Untuk keselamatan yang mana? Masa iya setiap aku hari weton terus aku ini harus mandi bunga 7 rupa, kan aneh. Rasa penasaran yang terus-menerus menghantui dirinya. Sang anak ini mencari tahu sebenarnya ada apa. Karena apa? Setelah ia mandi kembang 7 rupa tersebut, setelah mandi dia gini kayak ada yang menjaga. Akan tetapi dia ini nggak ngerti siapa yang menjaga. Perasaannya ini ada yang mengikuti. Seperti apa ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Nah, seperti biasa nama tempat toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi untuk keamanan bersama. Cerita ini juga sudah lumayan lama sekali, ya kan? Kejadiannya ini sudah lama sekali. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Wawan. Wawan hidup dengan neneknya, kita sebut saja namanya Mbak Darsi. Mereka ini tinggal di gubuk kecil, ya kan? Yang jauh dari lingkup warga. Jarak antara warga dan gubuknya Wawan ini lumayan jauh. Ada beberapa meter. Justru malah dekatnya ini dengan perkebunan. Nah, Wawan sendiri ini sekarang sudah bisa sekolah SD.
Bisa sekolah juga berkat bantuan dari pemerintah, juga bantuan dari warga. Gitu. Akan tetapi, setiap pulang sekolah Wawan harus membantu Mbah Darsih, neneknya, untuk mengurus perkebunan. Karena sudah dipercaya sama Pak Lurah. Gitu, sudah dipercaya sama Pak Lurah. Pak Lurah Beni itu membuatkan gubuk untuk tempat tinggal mereka, juga untuk mengurus lahan jagung, yang dimana nanti Mbak Darsih, Wawan, ini dibantu juga dengan warga-warga yang ada di situ, gitu. Dari kecil memang orang tua Wawan ini sudah meninggal. Bapak ibunya ini sudah meninggal. Ketika Wawan bertanya sama Mbak Darsih pun menjawab, "Mbah, bapak ibu ini di mana sih, Mbah? Bapak ibumu udah meninggal, udah lama." "Oh gitu ya, Mbah, berarti Wawan ini udah, kamu itu hidupnya sama Mbah. Apapun yang terjadi kamu itu punya Mbah. Yo Leo, nggak usah nanyain bapak ibumu lagi." Jawaban Mbak Darsih selalu seperti itu. Ketika Wawan bertanya soal makam segala macam, Mbak Darsih pun bilang, "Dulu kita nggak tinggal di sini, kampung kita ini jauh. Jadi bapak ibumu ini dimakamkan jauh dari sini. Ngerti kamu, Le? Udah, pokoknya tugas kamu itu sekolah. Setelah pulang sekolah bantuin Mbah di lahan bareng sama warga-warga sini. Lahan jagung Pak Lurah harus tetap panen yang bagus. Ngerti, Le?" "Iya, Mbah." Wawan ini kalau di rumah, ya, dia ini bener-bener nurut. Mbahnya ini nyuruh ibadah, nyuruh sholat, ya kan, nyuruh baik sama orang, terus-menerus seperti itu. Setiap hari Mbah Darsih ini mengajarkan soal kebaikan. Ini yang membuat Wawan ini selalu baik, gitu kan ya, berusaha untuk menjadi anak yang baik. Akan tetapi, setiap Wawan di sekolahan, gitu ya, bertemu dengan anak-anak yang lain, teman-teman Wawan yang lain, Wawan ini selalu dibully. "Ya orang miskin, nggak punya bapak ibu, ya hidupnya di gubuk, ya kasihan ya teman-teman, iya Wawan kasihan ya, Wawan selalu dibully. Nah, sekali lagi nih ya, di sini ada edukasi. Jadi ketika ada keluarga yang tidak mampu atau apa, kita sebagai kakak atau kita sebagai orang tua, kita mengarahkan putra-putri kita, adik-adik kita, agar tidak membuli orang yang lemah, orang yang tidak punya, gitu. Jangan seperti itu. Karena mereka ini, hatinya ini sakit ketika dibully segala macam seperti itu. Nanti yang ada ini malah ada dendam di kemudian hari atau apa segala macam. Yang kita khawatirkan seperti itu. Atau merusak mental seseorang gitu, atau merusak mental seseorang, dan atau mungkin mereka ini bisa menjadi orang yang minderan nantinya gitu. Jadi kita ini jangan sampai kita ini merendahkan seseorang gitu, membuli atau apa. Ini di sini ada edukasi seperti itu. Oke, kita lanjut ceritanya. Karena Wawan setiap hari ini dibully terus-menerus, Wawan ini geram. Dia ngumpet-ngumpet ketika ditanya sama mbahnya, "Kamu sekolah nakal gak?" "Enggak, Mbah. Enggak, Mbah." Selalu bilang tidak. Akan tapi dia udah gondok, dia udah kesel, dia udah sewot. Kalau seperti ini terus aku direndahkan. Hingga pada akhirnya ketika Wawan geram, siapapun yang membuli, Wawan ini langsung ajak berantem. Tak segan-segan Wawan langsung memukul anak-anak itu. Mereka berantem dengan Wawan. Anehnya, semua ini kalah. Anak-anak kecil berantem, Wawan dikeroyok. Ini Wawan menang. Saking Wawan ini udah keselnya. Akan tetapi, ya kan, teman-teman Wawan yang lain melaporkan kepada guru bahwa Wawan ini yang membuat kegaduhan. Ini yang membuat guru ini ngomongin Wawan. "Awas kamu kalau berantem lagi. Ibu nggak bolehin kamu masuk pelajaran ibu." Wawan dibegitukan sama ibu guru. Akan tetapi, bulian tadi terus-menerus berjalan. Wawan tetap nggak bisa nahan. Siapapun yang membuli Wawan, Wawan langsung menghajarnya. Terus-menerus seperti itu. Hingga pada akhirnya, Bu Guru ini pergi ke rumahnya Wawan. Bertemulah sama Mbak Darsih. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Bu gurunya Wawan toh, Bu." "Nggih, Mbah. Saya mau ngomong." Pilara, Bu." Nah, disuruh duduk. Di situ hanya ada tikar. Ada tikar, ya kan? Dan meja kecil, meja lesehan itu pun terbuat dari anyaman bambu. Anyaman bambu di situ pun itu dibuat oleh warga. Jadi rumahnya ini pagarnya ini pakai bambu semua, pakai anyaman bambu. Nah, bu gurunya ini ngomong sama Mbak Darsih. "Wawannya gimana, Mbah? Tadi udah pulang sekolah kok, Mbah?" "Oh, lagi di ladang." "Ada apa ya, Bu Guru?" Sebentar lagi saya mau ketemu Wawan juga." "Ada apa ya, Bu Guru?" "Jadi gini, Mbah. Wawan itu sering bikin kerusuhan kalau di sekolahan. Dia ini sering mukulin teman-temannya." "Ya ampun,
Masa cucuku seperti itu, Bu? Iya, Mbah. Anak-anak yang lain ini sering dipukul. Yo, mungkin gara-gara Wawan ini sering dibully. Tapi Wawan ini sering bikin kacau, bikin kerusuhan terus. Mbak Darsi tolong ngomongin juga ya, Mbah. Iya, nanti saya bilangin bocah itu. Iya, tapi jangan kasar-kasar, Mbah. Saya cuma pengen komunikasi sama Mbah, biar Mbah juga mendidik kalau pas Wawan di rumah. Nggih, Bu, maafin saya nggih, Bu. Maafin kula nggih, Bu. Iya, Mbah. Pokoknya kita sama-sama mendidik ya, Mbah. Nggih, Bu. Bu guru pulang. Nah, Wawan yang sedang di lahan jagung, Mbak Darsi ini langsung membawa, jadi ada, kalian tahu tebu gitu kan ya, panjangnya kurang lebih 1 meter, diambil sama Mbak Darsi. Jadi ada tebu, potongan-potongan tebu ini tertata, biasanya buat yang nggak udah kepake itu buat kayu bakar atau apa gitu yang di samping rumah Mbak Darsi ditata. Tebu itu diambil sama Mbak Darsi. Mbak Darsi langsung ke lahan jagung. Wawan di situ yang lagi dia nanam-nanam, ya kan, dia lagi bareng sama warga-warga sekitar dengan ibu-ibu khususnya karena banyak kan di situ ibu-ibu. Wawan ini langsung dipukul punggungnya sama Mbak Darsi. Kurang ajar kowe, kurang ajar. Mbak, ampun Mbak. Wawan salah apa, Mbak? Wawan ketakutan. Kamu bikin ulah apa lagi di sekolah? Enggak, Mbak. Wawan enggak bikin ulah apa-apa. Pulang. Wawan sambil dicewer. Dimarahin sama Mbak Darsi. Dimarahin habis-habisan dan Wawan pun akhirnya menjelaskan. Wawan dihina miskin, Mbak. Wawan ini dibilang nggak punya ibu bapak. Terus-menerus seperti itu. Mereka ini ngecek Wawan terus-terusan, Mbah. Wawan bingung, Mbah. Mbak Darsi bilang, apapun yang terjadi, mau teman-temanmu ngomong kayak gitu, udah nggak usah didengerin. Tugas kamu kan mau sekolah. Ingat, Le, kamu bisa sekolah juga dibantu warga. Mbak ini dapat uang dari mana? Paling dapat uang bantuan dari Pak Lurah. Udah, Le, kamu jangan bikin rusuh di sekolahan. Tolong melas, Mbah. Wawan dimarahin Mbah habis-habisan. Akhirnya Wawan nurut. Nah, keesokan harinya, akhirnya Wawan berangkat sekolah pun sudah tidak menggubris. Ketika teman-temannya membuli atau apapun segala macam, Wawan tidak menggubris. Akan tetapi, ketika Wawan tidak menggubris, justru malah teman-temannya mereka ini yang jahil, yang jahat. Justru mereka balas dendam ketika Wawan ini tidak melawan, berjanji tidak melawan. Mereka membuli Wawan sampai mereka ini mendorong Wawan. Kadang Wawan ini terjatuh. Nanti kalau udah terjatuh dibully segala macam. Ya orang miskin, gak punya bapak, gak punya ibu. Ya sekolahnya bodoh ya, sekolah segala macam seperti itu. Akan tetapi Wawan sudah berjanji sama mbahnya. Nah, di sini Wawan kesal. Keselamatan macam apa ini? Loh, kok tiba-tiba seumuran Wawan, anak kecil SD pada saat itu lagi gitu kan ya, kok bilang selamat model ngendi iki? Keselamatan model macam apa ini? Kok mbah bilang keselamatan? Loh, kenapa seperti ini? Nah, di sini ya, saya menjelaskan. Jadi, Wawan ini punya perasaan yang aneh. Anehnya kenapa? Dari kecil, ketika jatuh wetonnya Wawan, Mbah Darsi ini sudah mempersiapkan sesajen. Ya. Setelah itu, kembang 7 rupa dikumpulkan. Kembang 7 rupa tadi dimasukkan ke dalam gentong. Gentong yang biasa diisi air dari air sumur. Nah, disitulah Wawan disuruh mandi. Mbah Darsi ini memandikan Wawan berapa gayung. Setelah itu Wawan selanjutnya ini mandi sendiri. Dan Mbah Darsi ini membaca sebuah ritual yang Wawan ini nggak tahu. Ketika selesai mandi, Wawan pun bertanya sama Mbah Darsi. Yang sampai Wawan ini bingung. Kok jawabannya ini kok untuk keselamatan? Mbah, Wawan ini kok setiap weton disuruh mandi kayak gini terus, mandi bunga. Kenapa toh, Mbah? Untuk keselamatan. Mulai disinilah Wawan tanda tanya besar, untuk keselamatan yang mana? Orang aku aja di sekolah jadi bully terus, disiksa terus sama teman-temanku, diremehin terus sama teman-temanku, direndahkan terus sama teman-temanku. Terus apa gunanya aku mandi bunga? Yang katanya Mbah Darsi ini untuk keselamatan. Ini gak ada selamat-selamatnya. Aku pulang sekolah selalu bajuku kotor, didorong sama teman-temanku, aku terjatuh, aku kadang terkena pagar, aku kadang benar-benar dibully.
Sampai aku bingung harus bagaimana, selamat model mana ini. Nah, Wawan tanya sama mbahnya yang kesekian kalinya. Mbah, Wawan itu udah nurut sama mbah. Walaupun dibully Wawan gak bales, Wawan nurut. Sampai baju Wawan kotor terus kayak gini. Mbah ngira pasti Wawan ini main, lari-larian segala macam. Enggak, Mbah. Wawan ini direndahkan terus sama teman-teman Wawan. Terus Mbah bilang, setiap mandi bunga Wawan bakalan selamat. Wawan bakal selamat. Selamat apa, Mbah? Wawan kayak gini terus, masa iya Wawan gak boleh ngelawan? Selamat yang Mbah maksud itu untuk masa depan mulai. Terus kalau masa depan selamat, Wawan sekarang harus sakit-sakitan terus, Mbah. Udah. Nurut, Mbah. Gak usah ditanya-tanyain yang kayak gitu. Ngerti kamu? Iya, Mbah. Akan tetapi Wawan ini bertanya-tanya terus. Nah, aku tujuannya apa? Setiap hari wetonku, aku disuruh mandi bunga segala macem. Terus Mbah baca ritual. Nah, di sini ada keanehan juga. Mbah Darsi ini menyimpan satu keris yang panjangnya kurang lebih 30 cm. 25 cm atau 30 cm gitu, nggak begitu panjang. Wawan ini tanya, terus Mbah nyimpen apa itu keris? Buat apa, Mbah? Buat apa? Udah, kamu gak usah nanya-nanya soal hal-hal seperti itu. Tugas kamu belajar, sekolah. Setelah pulang sekolah bantuin Mbah. Jangan lupa beribadah. Udah. Tujuan Mbah pengen kamu itu jadi orang sukses, nak. Udah, itu aja. Jadi Mbah Darsi ini selalu menyimpan rahasia itu. Sedangkan Wawan masih SD, gak ngerti apa-apa. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu, Wawan ini lulus SD. Akan tetapi Wawan dia ini gak tega ketika dia sekolah lagi, ini pasti akan memberatkan neneknya, Mbah Darsi. Nah, belum lagi, semakin hari Mbah Darsi menua dan Mbah Darsi ini sakit-sakitan. Walaupun Mbah Darsi ini ngomong, daftar sekolah, lanjut no sekolah. Wawan gak mau. Enggak, Mbah, udah, Wawan mau kerja aja. Wawan mau bantu Mbah sekarang kan sakit-sakitan. Hingga pada akhirnya suatu ketika Pak Lurah ini datang. Nah, inilah Pak Beni. Dia ini orangnya gemuk, kumisan, ya kan. Dia ini orangnya ini gagah, gemuk, gempal, badannya tinggi, ya. Ini datang ke rumahnya Wawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wawan langsung salim. Kita sebut saja Pak Lurah Beni. Nah, Wawan ini ngomong sama Pak Lurah Beni. Pak Lurah Beni, maaf Mbah, akhir-akhir ini jarang ke ladang. Iyo, mbahmu kenapa? Mbahmu ada apa? Kok gak cerita sama Pak Lurah? Mbah sakit, itu lagi di dalam Tasikmaya, Pak. Oh, yowes, gak usah dibangunin. Terus, kamu sekolah katanya udah lulus? Iya Pak Beni, saya udah lulus, tapi saya pengen tetap bantu Mbah. Kamu gak pengen sekolah? Ngikut teman-temanmu sekolah SMP, tak sekolahin Pak Beni. Mau nggak? Nggak usah Pak Beni, saya mau tetap bantuin Mbah aja ngurus ladangnya Pak Beni. Beneran kamu nggak mau sekolah? Iya Pak Beni, saya nggak mau sekolah, udah lulus SD aja. Karena memang era itu, ya kan, anak-anak zaman dulu ini sudah hal yang wajar tidak melanjutkan sekolah atau apa. Beda dengan sekarang, apapun yang terjadi kita mengutamakan pendidikan gitu kan ya. Nah, di zaman dulu masih lumrah ketika seumuran Wawan lulus SD ini tidak melanjutkan gitu. Dia memilih bekerja dan merawat mbahnya yang semakin tua. Keputusan Wawan seperti itu. Pak Beni pun akhirnya tidak bisa memaksa. Yo wis, nanti kalau butuh apa-apa bilang yo. Oh, iya Pak Beni. Pak Beni pun pergi. Nah, akhirnya Wawan menggantikan Mbah Darsi ketika Mbah Darsi ini sakit-sakitan. Wawan menggantikan untuk bekerja di ladang gitu. Nah, pada suatu ketika Mbah Darsi ini ngomong, "Le, jangan dipaksakan. Nanti kalau Mbah udah sehat, Mbah gantian. Gak usah Mbah, biar Wawan saja." Wawan selalu seperti itu. Ketika Mbah Darsi sudah merasa enakan, Mbah Darsi ini mau pergi ke ladang, Wawan selalu melarang. Biarkan Wawan saja. Wawan sudah tidak sekolah. Wawan berniat pengen mengerti cara bercocok tanam lebih lanjut. Siapa tahu punya rezeki dan bisa mempunyai ladang jagung sendiri.
puterannya terus-menerus seperti itu. Akan tetapi ketika Mbak Darsi memang udah ngerasa sehat banget, Mbak Darsi bantu gitu-gitu. Puterannya seperti itu. Akan tetapi tenaga Mbak Darsi ini kan nggak kayak dulu lagi. Berjalan waktu juga Mbak Darsi ini kan semakin tua. Nah, pada suatu ketika, suatu malam juga ini posisinya malam ya kan. Mbak Darsi ini memang lagi sakit. Wawan ini membuatkan wedang jahe. Mbak, ini wedang jahenya diminum. Wawan mau ngelipet-ngelipet baju, Mbak. Tadi Wawan udah nyuci semuanya. Iyo le, yo wes. Kalau gitu kamu ngelipet-ngelipet baju. Nanti wedang jahenya Mbak minum. Wawan ngelipet baju ini di ruang tamu. Karena memang ruangannya hanya ruang tamu, kamar satu, belakang dapur, belakang lagi sumur gitu. Nah, Wawan ini sedang lipat baju kurang lebih ini jam 10 malam. Lampunya di situ juga pakai lampu minyak. Gak ada listrik di situ, hanya pakai lampu minyak, lampu tempel. Kalau di tempat saya namanya cemplek, lampu teplok. Ini lagi ngelipat-ngelipat baju, tiba-tiba hujan deras. Tak seperti hujan-hujan biasanya. Ini hujan deras disertai petir. Buar terus-menerus seperti itu. Wan, iya Mbah. Wes rampung durung? Belum Mbah. Mbak Darsi nanya, udah selesai belum? Kalau udah selesai, lekas masuk ke kamar. Kumpul bareng sama Mbah. Wawan segera membereskan bajunya. Karena memang cuciannya ini sedikit banyak gitu kan ya. Wawan lagi lipat ya kan. Tiba-tiba hujan reda. Saat hujannya reda kok Mbah. Yole, tapi kamu cepet ke kamar Yole. Tapi kamu cepet ke kamar. Iya Mbah, sebentar Mbah. Lagi ngelipet-ngelipet, tiba-tiba 2 lampu minyak yang ada di kiri kanan Wawan mati. Jadi gelap. Tak lama kemudian, hujan yang sudah reda ini disusul angin yang sangat kencang sekali. Bayangin, di gubuk ya kan, di tengah perkebunan, jauh dari rumah warga. Ini kalau terus-terusan ditiup angin, gubuk tersebut bisa roboh. Wawan bingung pada saat itu. Angin kencang sekali. Malam. Nah, Wawan karena melihat pintu belum terkunci, Wawan ini buru-buru mau kunci pintu. Itu pintunya ini juga terbuat dari anyaman bambu. Kuncinya pun hanya diputer dengan menggunakan bambu juga, gitu, yang dipaku. Hanya seperti itu. Nah, saat Wawan ini mau menutup pintu, justru tiba-tiba pintu ini mendorong dan menghantam dada Wawan. Pintu ini malah ngebuka lagi. Wawan terjatuh. Saat Wawan bangkit, Wawan dikagetkan. Tiba-tiba ini kayak akar pohon ini mengumpul. Wawan melihat akar pohon ini mengumpul di depan pintu. Ini terlihat jelas ketika, jadi kalau ada petir gitu kan ya, petir yang memang tidak mengeluarkan suara, hanya kilatan. Langit ini kan menjadi terang, tapi sesaat, hanya berapa detik. Wawan melihat akar-akar tadi ini membentuk kayak orang. Akan tetapi, ya, ini besar sekali, mempunyai tangan dan mempunyai kaki. Akar tadi ini masuk ke rumah. Saat Wawan terjatuh, akar tadi, tangan-tangan, jari-jarinya ini semua memanjang, lalu menjerat leher Wawan. Wawan ini tercekik. Wawan bener-bener terjerat ya kan, kayak bener-bener tangannya ini kayak mencekik. Jadi memanjang, jari-jarinya ini memanjang. Pada saat itu Wawan kebingungan. Wawan nggak bisa apa-apa karena lehernya ini sudah terlilit dengan akar-akar tadi. Tolong, tolong. Wawan minta tolong. Nah, pada saat itu Mbak Darsi ini mendengar. Ono boleh. Mbak Darsi langsung mengambil keris. Keris yang saya bilang tadi panjangnya kurang lebih 25 atau 30 cm gitu kan ya. Ini diambil sama Mbak Darsi. Mbak Darsi keluar dari kamar, dia jalan udah sempoyongan, melihat cucunya sedang terlilit akar. Oh, tolong. Nah, saat itu juga angin yang sedang sekencang-kencangnya ya kan, Mbak Darsi ini mengeluarkan keris itu tadi dengan membaca mantra. Nggak tahu apa yang dibaca Mbak Darsi. Terdengar di situ kayak bahasa-bahasa kejawen. Mbak Darsi melangkah. Saat itu juga akar-akar tadi ini dipotong dengan kerisnya Mbak Darsi. Setelah akar terpotong ya kan, ini justru akar-akar tadi mau menyerang Mbak Darsi. Mbak Darsi ini langsung bilang ke Wawan, Koe lali ados yo le. Koe lali ados, iki wetonmu. Kamu lupa mandi ya le. Kamu lupa mandi ya nak. Ini hari wetonmu.
Kamu lupa mandi bunga ya nak. Kamu lupa mandi bunga ya nak. Iya mbah, aku lali mbah. Wawan lupa mbah. Lari. Melayu sing adoh. Melayu, lari. Wawan disuruh lari. Wawan bingung. Aku disuruh lari. Sedangkan Mbak Darsi sendirian. Aku harus gimana? Mbak Darsi bilang lari. Jangan pedulikan mbah. Minta bantuan. Wawan dilema. Gak ngerti harus bagaimana. Akhirnya Wawan menuruti apa kata Mbak Darsi. Wawan lewat pintu belakang dan lari sekencang mungkin. Yang dituju Wawan gak ada lagi selain Pak Lurah Beni. Hanya Pak Lurah Beni yang Wawan tuju. Wawan bingung mau ke warga. Wawan juga bingung. Jadi Wawan mending aku ke Lurah Pak Beni. Duk. Assalamualaikum. Duk. Assalamualaikum. Duk. Nah saat itu Pak Lurah Beni keluar. Oh no, Wan. Ada apa, Wan? Ada apa? Pak Lurah, tolongin nenek saya. Nenek kenapa? Mbahmu kenapa? Pak Lurah, tolong Pak Lurah. Ada makhluk kayak akar tiba-tiba nyerang saya. Terus sekarang lagi ditanganin sama nenek. Tolong Pak Lurah. Pak Lurah akhirnya mau hubungi tetangga sebelah. Ada beberapa bapak-bapak dan langsung menuju ke gubuknya Mbak Darsi. Akan tetapi saat mereka ini sampai di sana, mereka kaget. Mbak Darsi ini sedang kelojotan. Lurah, aku titip Wawan. Mbak Darsi meninggal. Dan di situ mulutnya Mbak Darsi berlumuran darah. Nah warga-warga bingung, ada apa ini Pak? Ada apa? Apa karena sakit Pak? Kok bisa kayak gini? Jangan-jangan gara-gara sakitnya Mbak Darsi? Iya mungkin. Mbak Darsi meninggal dunia. Singkat cerita Wawan tahu akhirnya. Dan saat Wawan tahu, Wawan menangis melihat nenek satu-satunya, keluarga satu-satunya yang dari kecil hidup bersama Wawan meninggal dunia. Mbak Darsi meninggal dengan tangannya ini memegang keris saat meninggal. Para warga mengira Mbak Darsi ini meninggalnya gara-gara sering sakit karena udah sepuh, udah tua. Mbak Darsi pun dimakamkan. Wawan menangis terus-menerus kehilangan orang yang ia sayangi. Dan pada saat itu Pak Lurah ngomong, mulai saiki mending urip bareng Pak Lurah. Hidup bareng saya saja kamu itu. Iya Pak Lurah, kenapa Mbak meninggal Pak Lurah? Kok seperti ini Pak Lurah? Singkat cerita ya kan, setelah udah ada selamatan segala macam ya kan, ini berapa hari kemudian Pak Lurah pun ngomong sama Wawan. Bapak meh ngomong, Pak Lurah pengen ngomong sama kamu. Iya Pak Lurah, waktu itu mbahmu gak ada. Kamu lali mandi ya, kamu lupa sama mandi ya, mandi kembang ya. Loh, kok Pak Lurah bisa tahu? Sedangkan ini yang tahu hanya saya sama Simbah. Yang tahu hanya saya sama Mbak Darsi, nenek saya. Kenapa Pak Lurah tahu? Iya enggak? Ngaku wae, ngaku saja. Apa kamu lupa mandi kembang, Le? Iya Pak Lurah, tapi kenapa kok bisa Pak Lurah tahu saya ini lupa mandi kembang? Berarti wis digantekno sama mbahmu. Sudah digantikan sama mbahmu, Le. Pak Lurah bilang seperti itu. Maksudnya apa? Dan kenapa Pak Lurah kok tahu kalau Wawan ini dari kecil mandi kembang dan hari itu lupa? Aku sudah bilang sama nenekmu dulu, kamu itu masih kecil. Mbok yo tinggal di tempatku, tinggal di rumahku. Istri dan anak-anakku itu gak apa-apa. Tapi mbahmu itu gak pernah mau, Le. Dia lebih memilih untuk tinggal di gubuk bersamamu dengan alasan menjaga ladang. Sedangkan aku itu tidak apa-apa. Tapi mbahmu selalu bilang, takut yang lain itu meri, yang lain itu iri. Mosok yo yang diperhatikan keluargaku. Pak Lurah itu kepala desa. Takutnya orang-orang ini cemburu sosial. Itu jawaban dari mbahmu, Le. Pak Lurah, tapi kenapa Pak Lurah bisa tahu? Kowe mungkin saiki wis aman. Kamu mungkin sekarang sudah aman. Mungkin. Karena semua itu sudah digantikan sama nyawanya mbahmu. Maksudnya apa sih Pak Lurah?
Wawan nggak ngerti Pak Lurah. Wawan itu bingung kenapa ada seperti ini. Dan Wawan itu melihat benar-benar dengan jelas. Itu akar menyatu, membentuk kayak orang. Terus besar saat itu mencekik Wawan. Terus belum lagi Wawan nggak ngerti kenapa setiap weton Wawan ini harus mandi kembang. Memang saat itu Wawan lupa Pak Lurah. Wawan tapi bingung ini apa maksudnya. Dah, yang penting kamu sekarang di sini dulu. Nanti kapan harinya Pak Lurah cerita. Kamu nggak usah balik lagi ke gubuk. Udah, kamu di sini. Nanti tak sekolahin Pak Lurah. Akan tetapi yang namanya Wawan, dia kangen sama mbahnya. Dia datang lagi ke gubuk setiap hari. Dia ikut nanam-nanam juga. Kadang masih tetap bengong, kehilangan orang yang ia cintai. Terus menerus seperti itu. Semakin hari Wawan ini bingung, sering diam segala macam. Belum ada jawaban hingga pada akhirnya berjalannya waktu, Pak Lurah sudah memastikan ini bocah memang harus saya kasih tahu kisah sebenarnya seperti apa. Le, kenapa kamu sering diem kayak gini terus? Saya nggak ngerti Pak Lurah. Saya harus gimana lagi? Saya bingung, sudah nggak punya siapa-siapa. Kamu masih sama saya, Le. Lurah Beni tidak akan meninggalkanmu, Le. Kamu sudah siap mendengarkan cerita ini? Pak Lurah tak cerita nek kowe siap batin. Sudah Pak Lurah, sebenarnya ada apa? Tapi kamu janji. Kamu tidak boleh sedih lagi, kamu harus menatap masa depanmu yang lebih baik. Kamu berbenah dari kamu. Ngerti? Iya Pak Lurah, terus ini semua ada apa Pak Lurah? Tolong cerita. Wawan bingung. Nah, disinilah akhirnya Pak Lurah Beni menceritakan sebenarnya apa yang terjadi, ya kan? Apa semua ini kok disembunyikan, alasan-alasan yang menurut Wawan ini menghantui Wawan terus-menerus. Ini ada apa semuanya? Pak Lurah pun menceritakan. Ceritanya dimulai. Ini di flashback nih. Mas April, kita balik ke sebelum semua ini terjadi, pada saat Wawan pun belum lahir. Nah, ceritanya flashback nih. Jadi Pak Lurah Beni ini pernah mengerti ceritanya. Ceritanya seperti ini nih. Ada sebuah desa yang bisa dikatakan jauh juga dari desa Pak Lurah Beni ini, ya kan? Agak jauhan memang, ya kan? Ini mungkin berkilo-kilo gitu kan. Ada di desa tersebut tinggallah seseorang, kita sebut saja namanya Harun, ya kan? Harun ini hidup dengan istrinya bernama Nur. Kita sebut saja namanya Nur. Dan tinggal bersama Mbah Darsi. Mbah Darsi ini adalah ibunya Harun. Gitu. Nah, Harun ini adalah bapaknya Wawan. Wawan tapi belum lahir. Nah, bapaknya Harun, suami dari Mbah Darsi, sudah meninggal lama. Bisa dikatakan karena memang dulu kental sekali dengan kejawen, karena ini kejadiannya di daerah Jawa Tengah. Mbah Darsi dipercaya warga ini jadi dukun bayi. Gitu. Ibarat kata ini kalau modernnya ini bidan gitu kan. Bidan yang ada di kampung di zaman dulu. Ini namanya kalau di daerah saya sampai sekarang pun namanya dukun bayi. Pada saat itu pekerjaannya Harun ini adalah seorang bos rentenir. Bos rentenir. Uangnya banyak, menghutang-hutangkan ke warga dengan bunga yang sangat kecil. Bunga yang sangat kecil. Padahal Mbak Darsi sudah mengingatkan, Ron, mbok ojo dikei-kei bunga, gak usah dikasih-kasih bunga. Kalau kamu mau niat nolong, tolong saja. Begitu juga dengan istrinya Harun. Iya mas, mbok gak usah dikasih-kasih bunga. Kalau niat nolong ya nolong. Akan tetapi Harun berontak. Apa? Terus kalau gak dikasih bunga, kita ini mau makan apa? Kita udah nolong. Ya wajibnya mereka juga memberikan bunga untuk upah kita, biar kita bisa muter lagi uangnya. Kalian ini gimana sih? Gak jelas. Harun bilang seperti itu ke ibu dan istrinya. Akan tetapi pintar banget Harun. Ketika ada yang gak mampu membayar gitu kan, ada yang gak bisa membayar di jatuh temponya, Harun tidak menagih. Justru orangnya ini datang, maaf Mas Harun, saya belum bisa mengembalikan uang, saya lagi
kondisinya kacau, kondisi saya lagi bingung, banyak yang harus saya bayar-bayar. Oh ya, nggak apa-apa mbak, tenang aja, kalau pas ada aja. Harun bilang seperti itu. Ini yang membuat Nur kadang-kadang juga tenang. Gitu, kadang-kadang tenang. Akan tetapi, yang namanya Harun ini percaya dengan dukun. Gitu. Jadi sering sekali dukun ini datang. Dukun kepercayaannya Harun. Mbah dukun kepercayaan Harun. Nah, ini bermusuhan sama Mbah Darsi. Mbah Darsi itu kalau dukunnya Harun datang, hawanya Mbah Darsi ini benar-benar gak enak. Nah, Mbah Darsi ini punya keris peninggalan dari suaminya. Iki dijogo. Nggo besok nek ono opo-opo keris iki digunakno. Keris ini dipakailah kalau ada apa-apa. Peninggalan dari suami Mbah Darsi. Nah, berkali-kali dukun itu meminta keris ke Mbah Darsi. Mbah Darsi selalu bilang, keris itu sudah hilang. Keris itu sudah hilang. Padahal Mbah Darsi ini menyimpan keris tersebut. Peninggalan dari suaminya. Bu, keris yang itu. Udah bawa sini keris itu. Keris itu menghalangi usahaku, Bu. Kerisnya wis ora ono le. Kerisnya sudah tidak ada. Mbah Darsi selalu bilang seperti itu ketika Harun meminta keris. Nah, ternyata dukun tersebut ini diminta tolong gitu. Harun minta tolong ke dukun itu. Harun minta tolong ke dukun itu ketika ada yang tidak membayar atau tidak bisa membayar hutang. Harun bilang sama dukun, tumbalno nggo kesaktian dan pesugihanku. Gawenan semua orang-orang yang tidak bisa melunasi hutang, gawenan Mbah, gawenan kembang amben, digawe ning amben wae. Ini bahasa Indonesianya. Kalau yang tidak bisa membayar hutang, bikinlah dia hanya tertidur, bikinlah dia sakit, bikinlah dia tidak bisa apa-apa, dia hanya terlentang di tempat tidur. Mbah dukunnya Harun pun bekerja menuruti apa kata Harun. Jadi ketika ada orang yang tidak bisa melunasi hutang, dibikin sakit-sakitan, dia hanya bisa di kasur, hanya bisa tiduran di kasur, ditumbalkan gitu dengan cara santet kembang amben. Nah, pada saat itu nanti Harun berperan seolah-olah menjenguk, berkedok dia ini menjenguk dengan membawa buah-buahan, makanan ringan, makanan kecil segala macam. Datang ke situ, otomatis keluarganya juga nggak enak. Aduh, ngerasa nggak enak. Pak Harun ini kan sudah sering ngutangin kita, terus kita nggak bisa mengembalikan uangnya, terus kok malah kesini menjenguk, memberikan makanan, buah-buahan segala macam. Ternyata ketika buah-buahan itu dimakan yang sakit, ya kan, sakitnya tambah parah. Lumpuh, dan berapa hari kemudian meninggal. Putarannya terus-menerus seperti itu. Ketika ada orang yang tidak bisa mengembalikan uang, Harun langsung menghubungi dukunnya untuk membunuh orang tersebut. Nanti berdalih menjenguk segala macam bawa buah-buahan, ya kan? Ternyata buah-buahan itu justru malah memperparah si korban. Dengan begitu, ini secara nggak langsung ini ditumbalkan untuk memperkaya si Harun. Nah, setelah istri dan Mbah Darsi ini tahu kelakuan busuk Harun, mereka ini udah nguping. Istrinya ini cerita, Bu, kok ternyata kayak gini ya Bu, suamiku kayak gini. Iyo, ibu juga bingung. Itu padahal dia ini ke anak kandung ibu, tapi kok lelakon ilmu-ilmu yang sesat. Iki bener-bener ilmu yang sesat. Iki dudu acarane malah seperti ini. Nah, Mbah Darsi ini mencoba negur. Le, kamu kok parah yo le, ternyata kok kamu malah menumbalkan orang-orang yang mereka ini sedang kesusahan. Ibu diam aja. Mereka ini udah aku tolong, tapi mereka ini gak tahu terima kasih. Malah seenak hati. Dengan mereka ini aku tumbalkan, aku nanti jadi kaya. Ibu dan Nur itu diam aja, ngerti? Lah Nur yang tahu juga ngomong, Mas Mbok jangan kayak gitu Mas, itu dosa. Perbuatanmu itu dosa. Diam kamu. Ngerti apa kamu? Nah, berjalannya waktu Nur pun hamil. Hamilnya Wawan nih. Saat Nur hamil, kondisi perekonomiannya Harun ini semakin kaya. Orang-orang kalah sama butuh. Apalagi Harun berkedok dia orang yang baik. Bunganya rendah, ya kan? Udah gitu, ketika orang yang gak mampu
Harun ini pura-pura jenguk. Akan tetapi dia melancarkan aksinya dengan menumbalkan orang yang tidak bisa membayar hutang. Terus-menerus seperti itu. Harun menjadi kaya. Dukunnya Harun ini selalu bilang, musuhku iku mung siji tok. Di sini yang paling susah. Ini nanti malah justru ibumu. Makanya Harun terus mencecar ibunya, di mana keris itu, di mana keris itu. Bagi Harun keris itu selalu menjadi halangan, batu sandung gitu. Bisa kapan saja Harun ini kalah dengan keris itu. Karena Harun sendiri tidak tahu menau tentang sejarah keris itu. Kenapa justru malah bapaknya Harun lebih percaya ke istrinya, yaitu Budarsih, Mbah Darsih. Karena sebelum meninggal, bapaknya Harun ini kayak punya firasat yang gak enak. Anakku nanti besar akan semena-mena. Berjalannya waktu, Wawan pun lahir. Wawan masih bayi. Karena terus-menerus kelakuan Harun seperti itu, ini mulai tercium sama warga. Sehingga istrinya ini ngomong sama Harun, Mas, udahlah Mas, hentikan perbuatanmu. Kamu udah punya anak. Udahlah Mas, kebahagiaan apa lagi yang kamu cari? Mending kamu kerja yang sewajarnya. Udah Mas, aku malu Mas. Nanti kalau ini kebongkar semua, apa jadinya keluarga kita ini Mas? Diam kamu. Kamu gak usah ikut campur. Kalau kamu terus-terusan melawan, akibatnya ini fatal. Ngerti gak gue? Nah, istrinya ini ngajak berantem terus untuk menghentikan aksinya si Harun yang semakin hari semakin liar. Kabar itu terdengar oleh ibunya Harun juga, karena satu rumah. Nah, berjalannya waktu, karena warga-warga udah mulai curiga, ini kenapa ya ketika ada orang sakit yang berhubungan dengan hutang di tempatnya Harun, ini kalau udah ditengok Harun, berapa hari kemudian atau berjalannya waktu pasti meninggal. Udahlah, kita nggak usah lagi utang di tempatnya Harun. Harun kebingungan ketika nggak ada orang yang hutang. Karena apa? Otomatis nggak ada pemasukan. Bunga atau apa segala macam nggak ada pemasukan. Harun kebingungan di sini. Walaupun Harun kaya, tapi Harun udah mulai bingung. Nah, saat itu istrinya terus melawan. Hingga pada akhirnya Harun bilang sama si dukun, Mbah, patenono bojoku, tumbalkan biar aku tambah kaya. Harun bilang seperti itu dan didengar oleh Mbah Darsih, didengar oleh Budarsih. Budarsih ini sempat ngomong sama Harun, ojo ngawur, ojo ngawur. Diam kamu, Bu, diam. Dan ternyata benar. Berjalannya waktu, istrinya Harun ini dibuat sakit hingga pada akhirnya hanya tiduran rebahan di kasur. Semakin hari semakin parah. Tidak dibawa berobat. Harun melarang ibunya. Dan hingga pada akhirnya, singkat cerita, istrinya Harun, yaitu Nur, ini meninggal dunia. Istrinya Harun meninggal dunia pada akhirnya. Ditumbalkan sendiri sama si Harun. Memang terbukti pada saat istrinya sudah meninggal, Harun kembali kaya lagi. Dan semakin dia ini sombong. Akan tetapi ketika sama warga, dia pura-pura yang baik, selalu menolong segala macam, berkedok seperti itu. Akan tetapi warga semakin pintar. Sudah, kita menghentikan semua ini. Jangan sampai ada yang utang Harun lagi. Ternyata emang bener. Biasanya dalam waktu 1 bulan, ini biasanya ada 10 orang pinjam uang. Ini sama sekali tidak ada. Dan orang perlahan-lahan semakin hari pengen cepat-cepat ngelunasi ke Harun. Dan setelah melunasi, walaupun Harun ini menawarkan, orang-orang ini gak pada mau. Udah gak apa-apa, bunganya nanti lebih kecil lagi kok, gak apa-apa. Enggak Mas Harun, matur nuwun, udah cukup. Udah, saya pulang dulu. Ada lagi datang lunasin juga sama. Udah wis, gini aja, bunganya gak usah, gak apa-apa. Bunganya gak usah, udah Mas Harun, cukup Mas Harun. Harun bingung, lah kok gak ada yang utang lagi. Dukunnya Harun ini bilang sama Harun, hati-hati nek semakin seperti ini. Kamu harus pindah kampung, cari mangsa lagi kalau kayak gini. Aduh Mbah, gimana caranya Mbah? Ayolah Mbah, buat warga-warga sini, biar mereka ini utang aku lagi Mbah. Ayolah Mbah. Aneh, semua tidak mau lagi berurusan dengan Harun. Dukun itu hanya bilang, siji coro, biar orang-orang sini pada mau. Ini kita butuh darah segar. Darah segar yang gimana Mbah? Kita harus menumbalkan seorang bayi agar kamu itu dipercaya orang lagi. Lah, terus bayi siapa Mbah yang harus ditumbalkan? Wawan, putramu sendiri. Wawan?
Yakin, Mbah? Wawan, Mbah? Iya, Wawan harus ditumbalkan. Wawan harus dibunuh. Wawan harus distorkan. Wawan harus distorkan ke makhluk-makhluk yang sudah membantu kamu selama ini. Harun masih memikirkan, masa iya aku harus menumbalkan Wawan? Wawan itu anakku. Nah, belum lagi, semenjak kematiannya Nur, Harun ini kan dia gak punya pasangan. Saat dia depresi kebingungan, dia justru pergi ke tempat pelacuran. Justru dia ini menjalin hubungan dengan seorang pelacur. Menjalin hubungan dengan pelacur. Nah, pelacurnya ini mau sama Harun asalkan harta-harta ini semua dikasihkan ke pelacur itu. Dan pelacur itu minta satu persyaratan, yaitu aku gak mau di rumah itu ada anakmu. Aku gak mau. Dan aku gak suka sama ibumu, karena setiap aku datang ke situ, ibumu itu kayak gak suka sama aku. Parahnya, Harun ini menuruti apa kata pelacur itu, yang setiap hari minta uang Harun. Nah, pada saat Harun pusing, akhirnya Harun ngomong sama Mbah Dukun, "Wes Mbah, udah, aku nyerah, tumbalkan salah satu di antara mereka. Kalau gak anakku ya ibuku. Udah Mbah, aku udah bingung aku, Mbah." Mbah Dukun akhirnya mengiyakan, dan Mbah Dukun membeli sesajen-sesajen ini yang udah dikasih uang sama Harun nih. Udah dikasih uang sama Harun, datang ke situ membawa sesajen, dan pada malam harinya melakukan ritual. Nah, Mbak Darsi tahu ini ada yang nggak beres. Ini sudah jelas nggak beres, ini udah nggak bener. Saat itu ada kurungan ayam gitu kan, kurungan ayam yang bulat. Di situ kurungan ayam itu, ini di samping-sampingnya ini ada banyak sesajen. Di situ ada kasur kecil. Di situ ada tikar, tengahnya ada tikar, dan ada lampu minyak. Dikelilingi lampu minyak. Ada beberapa lampu minyak. Tikar itu digunakan untuk merebahkan si Wawan. Wawan harus ditaruh di situ. Nah, singkat cerita ya kan, mereka sudah ritual di ruang tengah. Mbak Darsi tahu ini udah jelas-jelas ini Wawan yang bakal mau ditumbalkan. Saat mereka sedang membaca mantra, ya kan, saat mereka sedang membaca mantra, Harun ngomong sama Mbak Darsi. Harun ngomong sama ibunya, "Bu, Wawan ben turu dewi, taruh di kamarku aja. Ibu tidur di kamarnya ibu. Udah ibu gak usah masuk ke kamarnya Wawan." Mbak Darsi ini punya perasaannya gak enak. Wes jelas iki, Wawan bakal ditumbal no. Wawan bakal dimasukin ke kurungan itu. Mbak Darsi ini ngomong, "Kamu mau bikin apa Tole? Kok ada kurungan kayak gitu?" "Ibu diem aja. Ibu diem aja. Ngatai?" "Ya ampun Le, kok kamu kayak gini Le?" Mbak Darsi kebingungan. Nah, setelah itu Harun kembali lagi menemui dukun dan kembali membaca ritual-ritual. Ada beberapa tengkorak-tengkorak hewan di situ. Sudah disajikan di situ. Orang-orang nggak pada tahu. Karena memang pada saat itu jarak antara rumah ke rumah ini agak jauhan. Pada saat itu Mbah Darsi yang punya firasat nggak enak. Mbah Darsi ini masuk ke kamar dan mengambil Wawan. Mbah Darsi mengambil Wawan saat Harun ini sedang membaca ritual. Sedang membaca mantra-mantra dengan dukun itu. Mbak Darsi mengambil Wawan dan hanya membawa keris. Mbak Darsi lari lewat pintu belakang. Mbak Darsi lari. Nah, pada saat itu Mbak Darsi lari, ini hujan turun untungnya. Jadi kayak menghambat ketika Harun ini nyari. Dan ternyata benar. Bu, di mana Bu? Di mana? Mbak Darsi dengar, Mbak Darsi terus lari. Mbak Darsi lari di derasnya hujan. Mbak Darsi masuk ke kebun-kebun. Mbak Darsi ini masuk ke hutan-hutan, terus menyusuri hutan itu, terus lari, menyeberang sungai. Untung tidak dalam, sungainya ini sungai-sungai kecil. Tengah malam loh, Mbak Darsi membawa Wawan pergi, karena Wawan ini mau ditumbalkan. Kurang ajar. Ini Harun kesel pastinya. Di sisi lain, siapakah Pak Lurah Beni? Gitu. Jadi, ini agak saya tarik lagi mundur ke belakang ya kan. Pak Lurah Beni mempunyai kakek. Kakeknya Pak Beni ini juga kejawen juga. Saat Pak Beni ini lulus sekolah, ya kan? Pak Beni udah lulus sekolah. Kakeknya Pak Beni ini selalu ngomong, "Besok kamu harus jadi lurah. Dulu masa muda kakek juga jadi lurah. Bapakmu juga jadi lurah. Jadi kamu harus jadi lurah. Kamu harus lakon apa yang sudah kami lakoni dari sebelum-sebelumnya. Kamu harus tidur di makam." Jadi dulunya Pak Beni ini sering sekali, ya kan, setelah dia menginjak remaja, dia udah lulus sekolah, dia tidur di makam terus menerus.
gitu terus menerus. Awalnya didampingi sama kakeknya. Tapi berjalannya waktu, ketika Benny ini beranjak dewasa, kakeknya Benny meninggal. Tak lama disusul orang tua Benny juga meninggal. Nah, karena Benny percaya dengan silsilah tata cara kejawen dari keluarganya, Benny akhirnya menuruti untuk tidur di makam. Tidur di makam, di tempat makam keluarga, ya kan? Ini tempat pemakaman umum, tapi dia ini tidurnya ini di bagian makam-makam keluarga. Keturunan-keturunan yang sudah tiada, keturunan-keturunan yang sudah mendahului, leluhur-leluhur Benny yang sudah mendahului gitu loh. Nah, Benny tidur di situ. Sampai pada akhirnya Pak Benny pun karena ada saingan segala macem, nggak tahu ini puterannya kayak gitu. Ini Pak Benny bisa mengalahkan saingannya. Dan Pak Benny pun menjadi lurah gitu. Akan tetapi ritual itu tidak pernah dilupakan Pak Benny. Di hari-hari tertentu Pak Benny ini datang ke makam dan tidur di makam. Jadi untuk orang zaman dahulu gitu kan ya, orang tidur di makam gitu, orang datang ke makam berdoa atau apa segala macam, ini orang nggak heran gitu. Oh, isih lelakon, isih ono penyuwunan, masih ada permintaan. Jadi orang dulu seperti itu nganggapnya. Nah, walaupun Pak Benny ini sudah menjadi lurah, masih tetap sering ke situ hingga pada suatu ketika. Nah, inilah akhirnya nyambung. Hingga pada suatu ketika berjalannya waktu, gitu kan ya. Pada malam hari Pak Benny sedang tidur tirakat di makam, tiba-tiba Pak Benny mendengar ada suara rintihan orang kesakitan. Pak Benny ini kaget. Suaranya siapa? Dicarilah sama Pak Benny. Ternyata, nah ini gabung akhirnya ceritanya ketemu nih di sini. Pak Benny nyari di mana suara itu. Dengan menyalakan obor, Pak Benny ini masuk ke dalam hutan yang tidak jauh dari pemakaman umum tersebut. Pak Benny masuk ke dalam hutan itu. Dan ternyata yang di dalam hutan tersebut yang sedang kesakitan adalah Mbah Darsi dan cucunya, yaitu Wawan yang masih bayi. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Dengan menodongkan kerisnya. Mbah tenang, Mbah tenang, saya lurah warga sini. Mbahnya kenapa? Ada apa? Pak Lurah Benny ini menolong. Kowe sopo le? Kowe sopo? Aku lagi dikejar-kejar wong le. Aku lagi dikejar-kejar orang. Pak Lurah Benny menenangkan dan membawa pulang Mbah Darsi dan juga Wawan. Ditolong Lurah Benny. Setelah sesampainya di rumah, Mbak Darsi pun cerita kronologinya. Ini kenapa Pak Lurah Benny jadi tahu sejarahnya. Nah, alasan yang tepat gitu sebenarnya gitu kan. Jadi saya akhirnya bisa berpikir kenapa Mbak Darsi pada saat itu ditanya lebih baik hidup di gubuk gitu kan. Karena biar Harun ini tidak tahu, Mbak Darsi memilih untuk tinggal di gubuk yang jauh dari pemukiman, orang ini nggak tahu. Gitu, orang-orang pada nggak ngerti. Dan jauh juga udah Mbak Darsi ini lari udah jauh sekali. Orang itu udah mau menjelang subuh. Jalan menyusuri hutan ini jauh sekali udah. Setelah Pak Lurah tahu semuanya, Pak Lurah menawarkan untuk tinggal di sini, akan tetapi Mbak Darsi memilih untuk tinggal di gubuk. Gitu kan. Nah, setelah mereka tinggal di gubuk, Mbak Darsi ini selalu memandikan Wawan dengan menggunakan kembang 7 rupa. Pak Lurah Benny pun pernah nanya. Yang tahu hanya Pak Lurah Benny. Gitu, ya tahu sendiri Pak Lurah, lawong ini mau ditumbalkan cucu saya ini sama bapaknya kurang ajar. Yo Mbah, jadi Pak Lurah Benny tahu, akan tetapi warga yang lain nggak ngerti. Sampai Wawan besar, ini dimandikan dengan mandi kembang, semacam untuk penangkal. Pantas saja ketika Wawan setelah mandi ini merasakan hawa yang beda. Itulah alasannya. Dan keris itu memang untuk menjaga-jaga. Dan pada akhirnya kan flashback pun selesai nih. Pak Lurah udah cerita semua ke Wawan. Kembali lagi Mas April warnanya. Wawan baru paham. Oh gitu ya Pak Lurah. Iya le, itu ceritanya. Itu zaman yang gak enak, zaman dulu gitu le. Wawan jadi tahu Pak Lurah. Terus Wawan harus gimana? Wis, semua sudah aman. Dan keris ini juga di tangan saya. Nggak ada warga yang tahu. Saat mbahmu kemarin tiada, itu keris langsung tak ambil. Ini keris punya kamu. Ini yang jogo mungkin leluhur kamu. Ya udah, pesan dari mbahmu, yo kalau bisa terus dilakukan. Setiap wetonmu nek bisa dipuasain. Dan kamu harus mandi kembang. Sesuai dengan
dulu mbahmu ngrumat kamu. Sesuai dengan mbahmu dulu, ini menjaga kamu. Iya Pak Lurah, terus saya ini gimana? Ya wis, teruskan saja. Wawan pun nurut, akhirnya tinggal bersama Pak Lurah di situ. Tinggal sama Pak Lurah dan banyak warga bertanya-tanya. Pak Lurah menjawab, kasihan anak sekecil itu tinggal di gubuk. Pak Lurah nutup-nutupi. Akan tetapi keluarga Pak Lurah tahu. Berjalannya waktu ya kan, memang disuruh puasa sama Pak Lurah Beni. Wis puasa le, puasa. Rajin ibadah segala macam. Pak Lurah Beni pun ngomong seperti itu. Hingga pada akhirnya Wawan pun tumbuh besar. Akan tetapi Wawan ini penasaran juga. Terus bapakku ini masih hidup enggak? Hingga pada akhirnya ketika Wawan ini sudah besar gitu kan ya, kan penasaran. Pak Beni sudah tidak menjabat lurah lagi, sudah digantikan orang lagi. Wawan sudah dianggap sebagai anaknya Pak Beni, hidup bareng di situ. Wawan penasaran, nyari tahu Wawan. Ini jadi berapa tahun kemudian setelah Wawan besar kan ya, Wawan nyari tahu. Bapakku si urip Pak, yang ada di kampung sana itu bapakku masih hidup nggak? Nah, datanglah ke kampung yang dimaksud, di mana Pak Harun tinggal. Memang jauh, gitu kan, memang jauh. Nah, Wawan tanya sama warga situ. Dan warga di sekitar mengatakan kalau Pak Harun sudah meninggal lama. Awalnya katanya gila. Setelah tidak mendapatkan tumbal, Pak Harun ini sakit-sakitan dan sempat gila. Ditinggalkan oleh dukunnya juga. Stres. Hingga pada akhirnya saat itu Wawan pun dikasih unjuk. Dulu itu rumahnya di situ. Dikasih tahu. Bangunan udah rubah. Dan Wawan pun nggak ngerti. Lah emang bangunnya seperti itu? Enggak, sudah dirobohkan. Terus saat sekarang dibangun seperti itu. Nah, Wawan pun akhirnya mengaku ketika warga pun tanya, lah sampean ini siapa? Bah, saya ini Wawan, putranya yang selamat dari tumbal bapak saya. Oh alah kamu toh yang dibawa kabur Darsi. Iya mbah, Darsi piye kabare? Mbah Darsi sudah meninggal. Nah setelah Wawan tahu gitu kan, oh bapakku seperti ini. Udah Wawan balik lagi ke tempatnya Pak Lurah gitu. Sudah dikasih unjuk juga nih makam-makam bapaknya gitu, makam ibunya Wawan udah dikasih tahu sama warga. Wawan sempat ke situ gitu, terus balik ke tempatnya Pak Lurah. Dan ketika Jumat Kliwon atau apa segala macam, Wawan ini takziah ke tempat bapak ibunya. Dan memang kuburan bapaknya ini udah terpisah jauh, ngacak kuburnya ini udah nggak keurus, parah. Wawan juga tidak lupa mendoakan Mbah Darsi sebagai neneknya. Dan saat ini akhirnya Wawan lama kelamaan sudah terbiasa melawan untuk tidak mandi kembang. Coba seperti apa. Dan berjalannya waktu aman. Wawan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wawan berdoa terus menerus minta perlindungan. Sampai pada akhirnya Wawan pun menikah. Punya keluarga aman. Hingga pada akhirnya Wawan pun hidup di kampungnya Pak Lurah. Gitu. Dan cerita pun selesai. Perjalanan yang sangat-sangat mengerikan. Hidupnya dihantui untuk ditumbalkan bapaknya sendiri. Pesugihan seorang rentenir. Mengerikan sekali, tidak pandang bulu. Gitu, ya kan, tidak pandang bulu. Ketika ada orang yang di situ hutang, terus dia ini nggak bisa kembalikan, ini ditargetkan untuk dijadikan tumbal. Ceritanya seperti itu. Sampai pada akhirnya ini keluarga-keluarganya satu persatu mau ditumbalkan. Untungnya Wawan selamat. Nggak tahu ini bapaknya ini kerasukan setan mana kok bisa sejahat itu. Gitu. Nah cerita ini dikirimkan ke saya sempat pelajari dalam keadaan kemarin saya sakit. Saya sempat masih bisa baca, oh ya ceritanya seperti ini, urutannya seperti ini gitu. Dan cerita pun selesai. Di sini banyak edukasi, ya kan, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Saya mau ucapkan terima kasih pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita, gitu. Nah, buat teman-teman yang di rumah punya kisah misteri, kisah horor yang menyeramkan atau apa yang menurut kalian ini, wah ini bagus nih kalau dibawain di channelnya Rian Agus Widodo, monggo silakan kalian bisa kirim. Caranya seperti ini, ditulis per paragraf atau per kalimat, jelas. Nama yang mau disamarkan mana jelas ya. Jadi di kemudian hari saya nggak mau ada apa-apa segala macam. Jadi Mas ini namanya disamarin, terserah Mas Rian atau apa segala macam, monggo ditulis per paragraf atau per kalimat. Mas tempatnya diganti atau nggak usah disebutkan Mas atau apa, dijelaskan ya. Dijelaskan di situ.
setannya seperti apa, hantunya seperti apa, ya kan, kronologi awal ceritanya seperti apa, sampai penanggulangannya ini seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, ditulis, dikirimnya per paragraf atau per kalimat dikirimnya. Jangan sampai ditulis brek ke bawah tanpa titik koma, ya kan, saya bingung nantinya untuk menghafal gitu ya. Dikirimnya seperti ini, oke? Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336. Tiganya 4 kali, saya ulang 085870433336. Nah, untuk pemesanan kaos merchandise kayak gini ya, kaos-kaos seperti ini, t-shirtnya Rao yang terbaru, ini nomornya lain lagi. Ini di save nih, nomornya nih 0812-3293-7008. Nah, kalau tahun kemarin ini harganya 150.000, ini sudah turun lagi nih. Harganya cuma 130.000 gitu. 130.000 sudah bisa mendapatkan kaos ini. Nah, ini kaosnya bahannya adem banget dipakainya karena memang saya pesennya ini, Mas, ini yang pakai usia-usianya ini banyak kan ibu-ibu juga, bapak-bapak juga gitu, biar rasain adem juga gitu. Anak-anak muda juga biar pakainya juga nyaman juga nih gitu. Jadi saya sesuaikan gitu. Saya memilih bahan yang cocok gitu. Ini hasil dari penjualan kaos, nanti sebagian akan kita sumbangkan juga. Jangan takut, nanti video sumbangan-sumbangan akan kita tayangkan. Tenang saja gitu, kayak kemarin-kemarin yang sudah-sudah gitu ya. Oke. Nah, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Rezeki lancar. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita.